Haleluya. Kami bersyukur. Bersyukur padamu di antara bangsa, ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu, kemuliaanmu, mengatasi bumi. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Bersyukur padamu di antara bangsa, ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu, kemuliaanmu, kemuliaanmu mengatasi bumi. Tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu mengatasi bumi. Tinggikan
Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan. Engkau menunjukkan kuasa-Mu. Engkau menunjukkan kedahsyatanmu. Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami sebagai umat-Mu, umat kesayangan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Angkat kedua tangan Anda bahwa kita mempunyai Allah yang sungguh dahsyat. Angkat kedua tangan kita. Alangkah indahnya hidup di
Kita mengamenkan bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Yesus kita Yesus yang dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Dengan meriah, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Yes. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Yesus kita, Yesus yang dahsyat. Amin, amin, amin. Kami persilakan saudara untuk duduk kembali. Kita percaya bahwa setiap persoalan apapun kita dapat menghadapi. Karena kita mempunyai Allah yang dahsyat, Yesus yang dahsyat. Tetapi di saat kita sudah melewati setiap persoalan itu, kita dapat melupakan semuanya. Karena Tuhan memberikan yang terbaik yang ada di depan kita. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan, ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik.
Tuhan, kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Ferry Lahai. Waktu dan tempat kami persilakan. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Oh, Kau terbaik bagiku. Yang percaya mari katakan amin. Dan kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang selalu punya rancangan terbaik untuk kami. Dan kami tahu rancangan-Mu lebih baik, bahkan terbaik dibandingkan dengan rencana kami. Sebab itu apapun rencana kami yang sudah kami rencanakan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu sekali lagi Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari rencana kami. Karena itu lewat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, buka mata kami, buka hati kami Tuhan, untuk tetap percaya akan setiap janji-Mu, untuk percaya setiap rancangan-Mu, untuk percaya akan kasih setia-Mu, untuk percaya akan anugerah-Mu yang besar untuk kami. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami semua. Roh Kudus, tolong kami dalam setiap keterbatasan kami. Engkau menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana, sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Dan kami percaya pagi hari ini kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami karena kami telah siap untuk diberkati. Dan mari setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Mari hari ini kita buka Alkitab kita sama-sama dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15. Kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-15, kita baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yang sudah temukan bilang amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Jadi yang datang itu firman Tuhan dalam suatu penglihatan. Perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lalu kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini atau Eliezer tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Demikianlah banyaknya nanti ya keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang percaya firman Tuhan sekali lagi sama-sama katakan amin. Nah, yang menarik dari kisah ini adalah bagaimana Tuhan menyampaikan janjinya kepada Abraham. Ya, dalam suatu penglihatan Tuhan bilang begini kepada Abraham di ayat yang pertama. Tuhan bilang begini, jangan takut. Ya, kalau tunjukin ayat pertama, Tuhan bilang jangan takut. Yang kedua Tuhan bilang akulah
perisaimu. Perisaimu artinya Tuhan yang akan melindungi, menjagamu, ya. Lalu Tuhan bilang juga bagian yang ketiga, upahmu, ya. Upahmu setiap jerih lelahmu yang engkau sudah tabur, yang engkau sudah kerjakan, yang semua apapun yang engkau sudah lakukan untuk Tuhan, Tuhan bilang upahmu akan sangat besar. Bukan besar saja, tapi sangat besar. Kalau seandainya Tuhan datang kepada Anda ngomong hal yang sama, kira-kira Anda akan menjawab apa? Saya yakin kita tinggal jawab yang paling enak, amin. Yang setuju bilang amin. Tuhan memberkati engkau. Amin. Jangan takut, Tuhan perisaimu. Amin. Upahmu akan sangat besar. Amin. Tinggal amin aja kok, ya kan? Tapi perhatikan apa yang Abraham jawab ini bagi saya tidak sama sekali menggambarkan sebagai bapa orang percaya, ya. Meskipun statusnya Abraham adalah bapa orang beriman. Karena di ayat 2 kalau saudara perhatikan baik-baik, Abraham bilang begini, ya Tuhan, apa yang akan Engkau berikan kepadaku? Ya, sebab aku tidak mempunyai anak. Bahkan 2 kali disebut di ayat yang ketiga, Abraham juga bilang, aku tidak punya keturunan. Tolong tunjukin ayat 3. Ayat 3, aku tidak punya keturunan. Ya. Sehingga hambaku itu akan yang menjadi ahli warisku. Jadi Abraham sebagai orang percaya, dia tidak ngomong amin, wow haleluya, praise the Lord, puji Tuhan, janji Tuhan luar biasa. Tidak, malah dia ngomong, Tuhan aku loh gak punya anak, aku loh gak punya keturunan, apa yang akan Tuhan berikan lagi kepada aku? Aku gak punya apa-apa. Ya. Saudara tahu yang menarik dari kisah ini karena saya melihat begini saudara ya. Ya, kalau saudara baca di dalam kisah Rasul, dalam Kejadian, lihat Kejadian pasal 13, lihat ayat yang kedua, ya. Atau kita baca mulai ayat 1 aja biar lebih jelas, ya. Kejadian 13 ayat yang pertama, maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya segala kepunyaannya dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ayat yang kedua. Perhatikan. Adapun Abram, baca sama-sama dengan keras, sangat kaya. Adapun Abram sangat kaya. Apa buktinya dia kaya? Banyak ternak, perak dan emasnya, ya, banyak perak dan emasnya dan ternaknya juga banyak. Ya. Saudara tahu Abraham itu dipanggil oleh Tuhan, ya, dia nggak punya apa-apa, tapi kemudian Tuhan berkati dia sedemikian rupa sehingga Alkitab berkata Abraham itu sangat kaya, bukan hanya kaya, tapi sangat kaya, banyak ternaknya dan perak dan emasnya juga banyak. Ya. Tapi perhatikan begini, ya. Dari semua apa yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham, baik itu ternak, emas dan perak, tetap ada satu yang mengganjal kehidupan Abraham. Ya. Makanya ketika Tuhan berkata, Abraham upahmu sangat besar, jangan takut, aku perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham tidak langsung kata amin. Ya aku percaya Tuhan itu baik, Tuhan luar biasa. Karena aku sudah melihat banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Tidak, Abraham tidak ngomong gitu. Ya. Tapi justru Abraham mengemukakan sesuatu yang sebenarnya Tuhan belum jawab dari sekian banyak doanya. Saya yakin Abraham berdoa untuk keturunan. Karena itu yang menjadi ganjelan dalam hidupnya. Ya. Dan saudara tahu, dengar ya. Kejadian pasal 15 ini, itu Abraham pada usia 85 tahun. Artinya dia sudah 10 tahun ikut Tuhan. Karena dia dipanggil Tuhan pada saat usia 75 tahun. Jadi setelah 10 tahun dia ikut Tuhan, Tuhan udah ngasih banyak hal dalam hidupnya. Tapi ada satu yang Tuhan belum kasih,
Itu yang Abraham eksploitasi di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, ya memang aku tahu Tuhan sudah memberi aku banyak. Tapi aku gak punya keturunan. Aku gak punya anak. Nanti ini warisanku akan jatuh kepada Eliezer. Tahukah saudara, dengarkan baik ya. Kadang-kadang kita ini fokusnya bukan kepada apa yang Tuhan sudah berikan. Kita selalu fokus kepada apa yang Tuhan belum berikan. Berapa banyak di antara Anda yang tahu dan yakin bahwa dari antara sekian banyak doamu, ada begitu banyak doamu yang sudah dijawab Tuhan. Yang setuju bilang amin. Pekerjaanmu dijawab Tuhan. Amin. Bahkan engkau berdoa untuk anak-anakmu, masa depan anak-anakmu. Tuhan berikan masa depan yang terbaik untuk anak-anakmu. Tuhan menjawab ada begitu banyak doa-doa kita. Tapi saudara tahu hari ini banyak orang Kristen tidak fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan. Mereka fokus kepada apa yang Tuhan belum berikan. Ya. Mereka fokus kepada apa yang Tuhan janji tapi Tuhan belum jawab doa-doanya. Mereka fokus kepada apa yang belum mereka terima dari Tuhan. Padahal ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Makanya begini, dengar baik-baik ini ya. Kita nggak bisa masuk tahun 2024 ini dengan ucapan syukur dan percaya akan setiap janji Tuhan. Kalau dalam hati kita selalu fokus kepada apa yang Tuhan belum berikan dalam hidup kita. Sekali lagi saya ulangi, kita nggak bisa datang masuk tahun 2024 ini dengan ucapan syukur, dengan kebahagiaan, dengan harapan-harapan. Kalau kita hanya fokus kepada hal yang Tuhan belum berikan dalam hidup kita. Coba hari ini kita melihat dan kita mulai menghitung. Ada begitu banyak hal yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Makanya kalau saudara perhatikan kita berdoa, ya, ucapan syukur sih tetap ada. Tapi rentetan hal-hal yang kita minta kepada Tuhan yang belum diberikan jauh lebih banyak dibandingin ucapan syukur kita. Harusnya doa kita jauh lebih banyak ucapan syukur kita dibandingin apa yang kita minta kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dia pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita ada satu masalah dalam pekerjaan, kita udah mengeluh kepada Tuhan. Tuhan kenapa ya? Aku wes doa lah untuk pekerjaanku, tapi kenapa Tuhan belum buka jalan untuk pekerjaanku? Wes malas aku doa. Aku loh udah berdoa untuk kesehatanku, tapi kok kenapa Tuhan belum jawab? Aku belum sembuh-sembuh juga. Kita hanya fokus kepada hal yang belum Tuhan jawab. Tapi kalau kita melihat rumah tangga kita baik-baik aja. Anak-anak diberkati Tuhan. Punya sekolah, punya pekerjaan yang baik. Punya hal yang banyak yang luar biasa. Harusnya kita malu seperti Abraham ngomong, Tuhan apa yang kau berikan kepadaku? Aku loh gak punya ini. Kau loh belum jawab doaku yang ini. Engkau loh belum kasih apa yang aku minta. Engkau loh belum berikan apa yang aku minta. Aku loh udah 10 tahun ikut Tuhan. Aku loh 10 tahun ikut Tuhan. Tapi Tuhan belum jawab doaku. Memang sih Tuhan udah kasih aku banyak hal. Tapi kan yang ini belum. Yang ini belum dikasih. Padahal ini kan yang menurutku paling penting. Kenapa Tuhan belum kasih? Ya. Saya tahu Tuhan tahu yang terbaik kapan waktunya diberikan. Ya. Saudara berdoa untuk apapun juga. Dengar. Kita tidak bisa push memaksa Tuhan memberikan kapan yang kita mau. Tapi satu hal yang kita harus percayai. Kalau Tuhan berkenan, nantikan Dia tiba pada waktunya. Apa yang kau minta, Tuhan kasih. Bahkan apa yang dulu pernah engkau minta, bahkan engkau sudah lupa, Tuhan kasih. Saudara ingat ya. Saya nggak perlu baca, tapi kalau saudara baca dalam Alkitab, Zakaria dan Elisabet itu sudah tua. Alkitab berkata lanjut usia. Ya, waktu Zakaria lagi melayani, tiba-tiba malaikat menampakkan diri. Ya,
Waktu itu dia udah sangat lanjut usia. Lalu Tuhan bilang begini lewat malaikatnya, jangan takut Sakaria, doamu telah didengar, dijawab Tuhan. Loh kalau saudara mau jujur, Sakaria itu doa minta anak itu dari umur piro sih? Betul gak? Kalau ada orang menikah, kapan dia berdoa minta anak? Pak, waktu kami baru nikah kita langsung berdoa minta anak. Jarang lah ada orang berdoa langsung minta anak. Biasanya mereka secara naluri, secara umum berkata ya pasti punya anak lah, namanya orang menikah. Ya. Tapi kalau saudara tahu kadang orang setelah 5 tahun, 10 tahun berdoa. Tapi setelah masuk masa menopause, udah tua, orang kadang-kadang sudah gak berdoa lagi untuk itu. Tapi dengarkan, apa yang kau doakan 10 tahun yang lalu pun dan hari ini belum engkau sudah tidak doakan lagi, Tuhan tetap catat dan Tuhan akan jawab pada waktunya. Bahkan di saat Sakaria dan Elisabet sudah tidak berdoa untuk anak, sudah tidak berharap untuk diberi anak oleh Tuhan, Tuhan tetap memberi anak kepadanya. Kenapa? Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menjawab doa-doa kita. Yang percaya katakan amin. Karena itu jangan fokus kepada apa yang belum Tuhan berikan kepadamu. Ya mari kita mulai hitung masuk tahun 2024 ini. Mulai hitung berkat-berkatmu. Ya, jangan hanya hitung masalahku. Pak, dari tahun lalu loh Pak, Tuhan belum jawab. Ya, tahun ini ya semoga Tuhan jawablah. Tapi ya kalau Tuhan tidak jawab ya gimana ya Pak ya. Ya, coba mulai hitung. Ya, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Menikmati banyak hal dari Tuhan. Sehingga hari ini kita bisa ibadah di tahun 2024 di minggu yang kedua ini. Bukankah semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena itu yang pertama saya mau sampaikan kepada saudara, jangan salah fokus ya. Untuk hal-hal yang Tuhan belum berikan, mari kita fokus aja kepada hal-hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita dan kita masuk tahun 2024 dengan ucapan syukur. Yang kedua, kalau saudara perhatikan baik-baik ini, lihat kita kembali ke pasal 15 itu. Lihat apa jawaban Tuhan kepada Abraham ketika Abraham bilang dia nggak punya anak, dia nggak punya keturunan. Lalu lihat ayat yang keempat. Ayat yang kelima, Ayat yang kelima Tuhan berkata begini kepada Abram. Ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Jadi ketika Abraham berkata aku nggak punya keturunan, Tuhan bawa dia keluar untuk melihat. Lalu Tuhan berfirman begini. Ya. Coba lihat ke langit. Ya. Tuhan suruh lihat kemana? Ke langit. Langit ada di mana? Di atas, suruh lihat ke atas. Ya. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya. Lihat jawaban Tuhan itu beda banget dengan jawaban kita secara rasional. Ya. Manusia ketika Abraham bilang, aku lo gak punya keturunan, kalau saya jadi Tuhan, saya akan ngomong gini, sudah lah menang aja, betul gak? Pastilah tak kasih, sudah percaya. Dikandani ngeyel. Mungkin kalau kita hanya jadi Tuhan, betul gak? Dikasih tahu malah ngomong gitu. Tapi lihat Tuhan itu, dia bawa Abraham keluar suruh lihat bintang. Ya, saudara tahu ya, bintang itu biasanya ada di malam hari. Ya, malam hari. Dan biasanya orang mikir masalahnya itu di malam hari. Ya, makanya ada orang bilang, Pak saya nggak bisa tidur Pak, mikir masalah Pak. Ya, karena jarang orang pagi hari karena aktivitas banyak, kadang-kadang masalah pun bisa lupa. Tapi kalau sudah malam, mulai mikir, kenapa ya hidupku kayak gini? Kenapa ya? Betapa malang nasibku. Ya kenapa ya? Aku kok kayak ngene, umurku wes piro, ya. Aku kok kayak gini aja. Hidupku kayak gini aja, biasanya malam. Ya, makanya Tuhan itu suruh lihat bintang dan Abram itu galaunya juga di waktu malam. Ya, makanya kemudian Tuhan suruh lihat bintang.
Ya. Kenapa Tuhan suruh lihat bintang? Karena Tuhan pengen fokus kepada Abraham. Jadi Tuhan pengen Abraham itu fokus bukan kepada situasinya, tapi fokus kepada janji Tuhannya. Saudara tahu ya, kalau kita lihat situasi kondisi kita, maka saya mau beritahu, kadang kita nggak bisa bersyukur. Bahkan kadang kita menjadi pesimis. Saudara tahu kenapa? Karena begini, yang namanya situasi kondisi itu selalu berubah-ubah setiap saat. Makanya kalau orang Kristen, orang percaya hanya menaruh pengharapannya, menaruh imannya kepada situasi, maka imannya juga akan berubah-ubah, up and down. Kenapa? Karena memang situasi kondisi itu selalu berubah-ubah. Yang setuju bilang amin. Saya mau tanya kepada Anda, tolong jawab dalam hati aja. Pekerjaan Anda kan berubah-ubah juga kan, betul nggak? Bisa bilang amin? Kadang naik juga ya kadang ke bawah. Iya kan? Bahkan hidup rumah tanggamu juga kan kadang-kadang berubah-ubah. Kadang happy, kadang jengkel. Ya. Kadang kita bisa berkata, "Mah, kamu adalah istri yang terbaik." Nah, pada waktu hatinya senang. Ya. Tapi besok bisa ngomong, "Aku nyesel kawin dengan kamu." Ya kan? Kenapa? Karena situasi setiap saat bisa berubah-ubah. Ada orang yang bisa saja hari ini begitu semangat melayani Tuhan. Karena situasinya lagi menyenangkan. Lagi diberkati, lagi happy, lagi dapat banyak berkat. Ya. Tapi besok situasi bisa berubah. Ya. Bisa saja ada kendala-kendala tertentu dalam hidup kita. Ya, makanya ketika Abraham bicara situasi, dia berkata, "Situasinya begini Tuhan, aku gak punya anak. Situasinya begini, aku sudah 10 tahun berdoa, Tuhan belum jawab. Situasinya begini, memang aku punya banyak harta, tapi percuma hartaku akan jatuh kepada hamba aku Eliezer. Situasinya begini, situasinya begini, situasinya begitu." Abraham mengemukakan situasinya, kondisinya hari ini. Tapi Tuhan tidak menjawab tentang situasinya. Dengar, Tuhan justru menjawab tentang janjinya. Dia suruh Abraham lihat ke atas. Makanya begini saudara tahu ya. Situasi boleh up and down, situasi boleh berubah-ubah. Tapi orang yang lihat ke atas, lihat janji Tuhan, dia tidak akan ikut berubah oleh karena situasi di sekitarnya berubah. Saya bisa dengar kata amin. Yang semangat akan tetap semangat meskipun situasi di sekitarnya berubah-ubah. Karena alasan dia semangat bukan karena situasi, bukan karena kondisi, tapi karena lihat ke atas. Saya bisa dengar kata amin. Makanya begini ya, dalam apapun, dalam rumah tangga sekalipun ya. Rumah tangga kan istri itu kan pilihan kita, bukan pilihan orang lain. Betul nggak? Saya masih ingat ada jemaat kami yang saya berkati pemberkatan nikah. Suatu saat ya teman saya cerita, sampaikan ke saya. Dia lagi ada masalah rumah tangga, lalu dia pergi minum, mabok dia. Nah di tengah-tengah mabok itu, ya, ada teman nasihati dia, "Kamu kok kayak gini ya?" "Ya aku lagi dalam masalah." Adalah masalah rumah tangga. Lalu teman saya tanya kepada dia, "Loh kenapa ada masalah rumah tanggamu?" "Iya istriku itu benceno." Lalu dia cerita ABCD tentang istrinya. Lalu dia keluarkan sebuah statement yang menurut saya ya betul-betul aneh menurut saya. Lalu dia bilang gini, "Iya, aku gak bahagia karena itu istriku adalah pilihannya Pak Verly untuk aku." Pilihan saya katanya. Waduh, saya ini gak melok-melok waktu dia pacaran. Betul gak? Waktu dia dating, traktir pacarnya aku yang gak diajak. Ya kan? Waktu dia
chatting sampai tengah malam, apalah telepon-teleponan aku yang nggak melok video call bareng mereka bertiga. Nggak melok aku cuma pemberkatan nikah. Dia bisa bilang begini, itu aku nggak bahagia karena istriku adalah pilihan Pak Verly. Ya. Jadi dia merasa dia nggak bahagia karena pilihannya orang lain. Ya. Bagaimana dengan orang yang tidak bahagia karena pilihannya sendiri? Ya. Pak, aku ini nikah ya pilihanku sendiri. Ini pacarku Pak dari SD Pak. Kami sudah kenal semenjak masih TK. Wih, luar biasa. Ya kan? Kami mulai pacaran ketika masuk SMP dan sampai kuliah selesai akhirnya kami nikah. Wah, saya sudah tahu dia luar dalam, saya nikah dengan dia, ya. Lalu kemudian gak bahagia. Loh, kenapa saudara tahu? Ya memang, ya. Hidup ini selalu situasinya berubah-ubah. Ya, kadang orang itu bisa begitu baik, tapi kadang orang itu begitu menjengkelkan. Yang setuju anggukan kepalamu. Amin. Dalam pelayanan juga gitu kan? Betul gak? Kita bisa ketemu orang yang menjengkelkan. Tidak selalu satu tim itu adalah orang-orang yang menyenangkan. Tidak selalu. Ya kan? Tidak selalu satu tim, satu gereja, satu pelayanan, tidak selalu orang-orang yang menyenangkan. Ya. Makanya kalau sampai ada orang berhenti pelayanan karena situasi, saya mau beritahu, engkau sama seperti Abraham. Harusnya Tuhan bilang, lihat ke atas. Lihat ke atas, lihat Tuhan yang sudah memilih engkau. Lihat Tuhan yang sudah memberi engkau anugerah dan kesempatan. Kok enggak ono saya ngamen ya? Bisa bilang amin lebih keras? Lihat Tuhan yang sudah memberikan kamu banyak hal. Karena kalau engkau lihat situasi selalu berubah-ubah. Cuaca aja berubah-ubah, kadang panas, kadang dingin. Ya kan? Kadang panas terik, kadang hujan, semua bisa berubah. Kalau hidup kita hanya fokus kepada situasi, maka kita tidak akan pernah melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi kalau kita selalu lihat ke atas, waduh, kita mulai nyanyi, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu, haleluya. Kalau Anda cuma lihat situasi, Pak saya senang loh Pak melayani di gereja. Kenapa? Situasinya lo enak loh Pak. Saya mau beritahu, suatu hari engkau akan ketemu situasi nggak enak. Pak saya senang loh Pak kerja di tempat ini. Kenapa? Situasinya lo enak Pak. Saya mau beritahu, tidak ada lingkungan kerja atau tempat pekerjaan yang selalu enak. Anggukan kepalamu yang setuju. Enggak ada. Karena itu kalau saudara suka beralih karena cari yang enak, di tempat yang engkau pikir enak pun suatu saat bisa tidak enak. Di tempat yang kau bilang, wah ini lingkungan yang baik ini. Maka di tempat lingkungan yang baik menurutmu pun suatu saat tidak baik. Ya. Di tempat yang kau merasa, Pak ini wah luar biasa Pak, beda Pak ini, beda Pak. Saya mau beritahu, apa yang kau anggap beda hari ini bahkan kau anggap yang terbaik, besok bisa jelek. Bahkan ketika kita memutuskan menikah dengan seseorang karena kita pikir ini adalah pria terbaik. Suatu hari pria yang kau anggap terbaik pun bisa mengecewakan engkau. Suatu hari wanita yang kau pikir terbaik pun bisa mengecewakan engkau. Suatu hari orang-orang yang kau pikir yang terbaik pun bisa mengecewakan engkau. Karena situasi selalu berubah-ubah. Tapi kalau engkau lihat Tuhan, Tuhan kita tidak pernah berubah. Kasihnya, janjinya, kuasanya, kemurahannya, anugerahnya tidak pernah berubah.
Saya ingat saudara tahu dalam Alkitab suatu hari orang Israel itu digigit ular. Dan banyak di antara mereka yang mati. Sehingga Tuhan berfirman kepada Musa. Musa bikin ular dari tembaga lalu gantung di atas tiang. Ya, gantung di atas tiang. Saudara tahu waktu itu orang Israel keluar dari Mesir itu kan kurang lebih ada 2 juta orang. Betul nggak? Jadi perkemahan untuk 2 juta orang, saudara bisa bayangkan kalau ada perumahan isinya 2 juta orang, itu mungkin saya nggak tahu Surabaya berapa jumlah jiwanya nih? Ya, berapa? 3 juta lebih. Nah, bayangin kalau ada perkemahan yang isinya 2 juta orang. Nah, beda dengan sekarang kan banyak gedung tinggi. Nah, zaman dulu mereka kemah-kemah di mana-mana, jadi mereka keliling kemah-kemah itu loh, ya. Lalu ketika mereka digigit ular, banyak yang mati, Tuhan bilang sama Musa, buat ular dari tembaga dan gantung. Kira-kira berapa meter Musa menggantung ular tembaga itu? 3 meter? Kalau cuma 3 meter nggak ketok yang belakang. Karena Alkitab bilang barang siapa yang digigit ular ataupun yang belum digigit ular, selama dia melihat kepada ular tembaga itu, meskipun dia digigit dia tidak akan mati. Ya. Saudara tahu berapa meter ditinggikan ular tembaga itu? Ya. Setinggi tembok Yeriko kurang lebih 14 meter. Ya. Setinggi apa? Saya pastikan tinggi. Sehingga yang dari ujung belakang pun bisa lihat ular tembaga itu. Saudara tahu ular yang menggigit mereka itu ada di mana? Ular yang menggigit mereka ada di mana? Di bawah. Ya. Enggak ada ular ngadek kayak gini loh, enggak ada. Enggak ada ular berdiri kayak gini lalu nyokot leher, enggak ada. Lalu gigit kepala enggak ada. Ular namanya ular di bawah. Lihat ya, ular begitu banyak dan banyak di antara mereka yang mati. Ya, Alkitab bilang, Tuhan bilang, lihat ke atas, gantung ular itu gambaran Tuhan Yesus. Gantung, lihat supaya orang yang lihat ke atas akan tetap selamat. Saudara tahu bagi saya, ya, saya punya 2 pilihan, mau lihat ular di bawah lalu mencoba menghindar, atau saya fokus ke lihat ke atas. Alkitab berkata, orang yang fokus lihat ke atas, ke ular tembaga itu, meskipun digigit ular, ularnya tidak akan pernah bisa membunuh dirinya. Saya bisa dengar kata amin. Sama dengan hidup kita. Meskipun engkau punya banyak masalah, meskipun engkau punya banyak tantangan, kalau engkau lihat ke atas, tidak ada satu masalah pun yang bisa menghancurkan engkau. Tidak ada satupun tantangan kehidupan yang bisa menghentikan engkau. Tidak ada satupun orang di dunia ini, seberapa menjengkelkan pun dia, yang bisa menghambat engkau tetap semangat, tetap maju, tetap luar biasa. Kalau kita fokus ke atas. Masalahnya kadang-kadang kita ini selalu fokusnya ke orang. Ya. Kenapa kau semangat? Loh, orangnya baik loh. Ya. Orangnya baik. Orang yang baik engkau kenal pun besok bisa nggak baik loh. Kalau orang itu tidak mau ngikutin apa yang kita mau. Tapi kalau engkau lihat Tuhan, wow. Maka engkau akan berkata, Tuhan Yesus itu baik dalam hidupku. Tuhan Yesus sudah pelihara hidupku. Masa Tuhan tidak pernah berbuat salah kepadaku. Tapi gara-gara orang, aku bisa tinggalkan Tuhan yang sudah begitu baik dalam hidupku. Masa gara-gara orang aku bisa tinggalkan pelayanan.
Masa gara-gara orang aku bisa menghancurkan semua yang baik yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidupku. Padahal Tuhan tidak pernah berbuat salah kepadaku. Tuhan tidak pernah berbuat jahat kepadaku. Tuhan selalu baik dalam hidupku. Tuhan selalu pelihara hidupku. Tuhan selalu menjaga aku. Tuhan selalu memberkati aku. Tuhan selalu buka jalan dalam hidupku. Bahkan sampai hari ini kita ada semua karena Tuhan. Masa kan cuma gara-gara situasi kondisi tertentu yang hanya sementara kita bisa putuskan putusan permanen yang kemudian membuat kita jauh dari Tuhan. Saya mau beritahu, kalau hari ini engkau dalam masalah, masalahmu itu cuma sementara. Kok enggak ono saya ngamen? Bisa bilang amin? Cuma sementara. Ya. Hari ini engkau bisa nangis, besok bisa engkau ketawa. Ya. Cuma sementara. Kalaupun hari ini engkau ketawa, besok bisa aja kau nangis. Namanya situasi kondisi tidak ada yang permanen. Enggak ada. Cuma Tuhan yang permanen. Kasihnya permanen. Janjinya permanen. Kebaikannya permanen. Luar biasa dalam hidup kita. Saya mau bahas bagian yang ketiga, yang terakhir. Katakan puji Tuhan. Nah, kalau saudara baca di dalam pasal 16. Pasal 16. Lihat Kejadian 16 ayat 1. Lihat. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Jadi dia sudah memvonis dirinya bahwa Tuhan tidak memberikan dia anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Hagar maksudnya. Mungkin oleh dialah aku mendapat seorang anak dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Nah, lihat ya, lihat. Pasal 15 Tuhan berkata, lihat bintang. Kalau engkau bisa menghitung bintang, maka sedemikian juga nanti banyaknya keturunanmu. Ya. Baru aja Tuhan ngomong janji Tuhan, pasal 16 Abraham sudah nikah lagi. Dengan Hagar, memang atas saran dari Sarah, ya kan? Loh, saya mau tanya kepada Anda, ya. Ini kalau Anda baru ngasih tahu orang, ya, nanti sore aku mau transfer uang 50 juta kepadamu, ya. Lalu, ya ini Anda ngomong pagi. Lalu siangnya orangnya udah neko-neko sembarangan bikin hatimu jengkel. Bisa jadi gak engkau membatalkan? Bisa gak engkau batalkan? Batal. Wah kamu ini wes tak bilangi tunggu sore. Nanti tak kasih 50 juta. Lah siangnya kamu wes kemana-mana. Ngelek-ngelek no aku. Kamu kemana-mana. Sudah buat hal-hal yang tidak baik. Ya bisa jadi kita batalkan. Tapi lihat Tuhan ya. Baru diomongin. Saudara tahu, dengar ya, Ismail lahir itu ketika Abraham umur 86. 14 tahun berikutnya baru lahir yang namanya Ishak ketika Abraham umur 100 tahun. Tapi pada waktu Kejadian 15 itu Abraham umur 85. Jadi baru aja diomongin Abraham wes lihat Hagar. Ya. Saya melihat begini deh, saudara tahu ya, dengar ya. Janji Tuhan itu luar biasa. Amin. Dan saudara tahu, Abraham hari ini kita kenal sebagai apa saudara? Bapak orang percaya. Kita tidak kenal Abraham sebagai bapak orang dablek. Baru dikandani wes rabi maneh. Baru lo diomongin, sudah lirik-lirik. Baru lo diomongin. Orang kalau baru diomongin, lalu bikin salah lagi, itu namanya apa? Dablek.
wes diomongin kok. Iya kan? Tapi kita tidak pernah mengenal Abraham sebagai bapak orang dablek. Tapi kita kenal sebagai bapak orang percaya. Kenapa? Karena dengar ya, dengar. Kalau saudara baca Kejadian 15 tadi ayat yang ke-6, tolong ditunjukin dan saya minta tolong teman-teman musik ada di tempat. Lihat. Lihat. Lalu percayalah Abraham kepada apa saudara? Kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Tuhan itu selalu melihat hanya imanmu. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan hanya lihat imanmu. Karena itu dengar ya. Tahun 2023 mungkin engkau sudah banyak bikin kesalahan. Tahun 2024 ini perbaiki dengan engkau semakin percaya kepada Tuhan. Engkau akan lihat, dengar Pak ya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang Tuhan sudah janjikan pasti Dia genapi. Bisa bilang amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Karena apapun yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita, maka Dia akan genapi. Tutup Alkitabmu. Kita bangkit bersama-sama. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Lagi dari awal dengan iman. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidup, terutama angkat tanganmu yang percaya, katakan anugerah, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari dari awal nyanyikan lagi sama-sama. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi. Lagi, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu segalanya, oh bagiku. Amin. Hidupku terutama, yang percaya angkat tanganmu lagi, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah Tuhan, semua karena anugerah-Mu,
karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Lagi serukan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu. Amin, amin, amin. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikanku, kebaikan-Mu. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, ya, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Lagi serukan, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, ya, ya, anugerah-Mu, bukan karena kebaikan-Mu, oh, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, ya, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Tahun 2024 ini ada begitu banyak janji Tuhan yang Tuhan akan genapi dalam hidup setiap kita. Tuhan berkata tahun ini, jangan takut, aku perisai-Mu, aku pelindung-Mu, dan upah-Mu akan sangat besar. Setiap jerih lelah-Mu di tahun yang lalu. Dan mungkin engkau berkata, Pak, percuma Pak, saya setia melayani. Mungkin engkau berkata, Pak, percuma Pak, saya sudah banyak menabur. Dengar, tahun ini Tuhan akan berkata kepada engkau yang sama kepada Tuhan berkata kepada Abraham, upah-Mu akan sangat besar. Karena itu hari ini jangan fokus kepada apa yang Tuhan belum berikan dalam hidupmu, tapi fokuslah kepada apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Sehingga kita masuk tahun ini bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan kecewa, bukan dengan marah karena situasi kondisi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Tapi engkau masuk tahun ini dan engkau berkata, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kalau aku ada sampai tahun ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Karena itu mari hari ini, mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari naikkan syukur-Mu sesaat kepada Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan-Mu. Mari buka suara-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau baik Tuhan, kasih dan sayang-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa.
Terima kasih Tuhan buat tahun yang baru yang Tuhan boleh izinkan kami boleh masuki. Ini hari yang ke-14 Tuhan. Ada masih begitu banyak hari-hari selanjutnya akan kami masuki, lewati di tahun baru ini. Tapi kami percaya Tuhan yang akan jadi perisai kami. Tuhan yang akan jadi penolong kami. Tuhan yang akan menggenapi setiap janjinya. Bahkan Tuhan yang memberikan kami upah yang sangat besar di tahun ini. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami boleh semakin setia kepada Tuhan. Di tahun yang baru ini, roh kami semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Di tahun yang baru ini, tidak ada satu kondisi apapun yang bisa melemahkan kami. Karena kami melihat ke atas, melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena itu berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati Ibu Gembala bersama dengan anak-anak, menantu dan cucu-cucu semuanya. Biar di tahun yang baru ini, Bu Gembala tetap sehat, tetap diberkati Tuhan, tetap dijaga seperti Tuhan menjaga biji matanya. Karena itu Tuhan berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan di tempat ini. Tetap solid di situasi apapun. Tetap semangat di situasi apapun. Berkat Tuhan berkelimpahan di tempat ini. Hamba selesai berbicara, Roh Kudus meteraikan kebenaran-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati dan bersyukur, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Baik. Kami mewakili atas nama Gembala GPT Logos dan Jemaat GPT Logos mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Verlahe yang sudah melayani kami di tempat ini. Dan biarlah Tuhan selalu memberkati setiap pelayanannya dan juga keluarganya. Kami akan membaca pengumuman minggu depan, minggu ketiga Februari. Ya, saya ulangi lagi, minggu ketiga Februari ada baptisan air. Bagi yang punya anak atau keluarga yang belum dibaptis dan yang mau dibaptis, harap mendaftarkan diri. Nah, pendaftaran baptisan mulai minggu depan sehabis ibadah. Ya, saya ulangi lagi ya, minggu ketiga Februari ada baptisan air. Bagi yang punya anak atau keluarga yang belum dibaptis dan mau dibaptis, harap mendaftarkan diri. Pendaftaran baptisan mulai minggu depan sehabis ibadah. Baik saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita akan memberikan persembahan. Kami persilakan persembahan akan dijalankan. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya.
penutup dan doa berkat kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Verlahe, kami undang. Waktu dan tempat kami persilakan. Mengenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita berdoa. Pada akhirnya Tuhan, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang layak menerima segala-galanya dalam ibadah kami hari ini. Karena itu kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan hari ini. Lewat nyanyian pujian kami yang sudah dikuduskan Tuhan oleh darah Yesus telah naik di hadapan Bapa di sorga dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami percaya apa yang menjadi doa-doa kami dari naikkan di tempat ini, kami percaya pada waktunya Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Sekali lagi memberkati seluruh jemaat Logos Tuhan, bersama dengan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bersama dengan Ibu Gembala sekeluarga. Semuanya sehat, diberkati Tuhan. Kami boleh melihat hari-hari yang baik karena kami tahu Tuhan kami Tuhan yang baik. Berkati Tuhan untuk tanggal minggu ketiga Februari akan ada baptisan air. Tuhan berkati, biar Tuhan menggerakkan orang-orang, panggil orang-orang untuk mereka memutuskan mengikut Tuhan. Dan mereka meninggalkan hidup mereka yang lama, masuk dalam baptisan. Dan mereka hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati gereja ini Tuhan. Dan kami percaya selalu Tuhan akan tambahkan bilangan orang-orang yang beribadah di tempat ini. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Berkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Apapun usaha mereka, yang berdagang, dagangannya diberkati. Yang berusaha, usahanya diberkati. Yang buka toko, tokonya diberkati. Bahkan yang sedang bergumul mencari pekerjaan, mencari peluang-peluang bisnis. Tuhan buka jalan, Tuhan buat jalan bagi mereka. Bahkan kami percaya Tuhan di tahun ini Tuhan, berkat baru, sukacita baru, pemeliharaan Tuhan tetap dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mau pulang dan tidak lupa kami berdoa buat bangsa negara kami. Tahun ini akan mengadakan pemilu, Tuhan pilihkan kami presiden yang terbaik. Presiden yang datangnya dari Tuhan, yang takut akan Tuhan. Sehingga tempat ini, tempat di mana kami beribadah, tempat di mana kami tinggal Indonesia dan seluruh kota Surabaya. Tuhan keamanan, ketentraman tetap ada di kota ini. Terima kasih Bapak, dan kami mau pulang, buka tanganmu sama-sama. Kalau engkau percaya, kau terima berkat Tuhan, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus terus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.